Halo semuanya, kemungkinan kalian sudah tahu bukan bahwasanya kali ini saya akan melanjutkan rangkuman film berjudul Remember Part 2. Dan buat kalian yang belum nonton, nonton dulu dong agar paham dalam menonton video kali ini. Ya sudahlah, tanpa banyak cang-cincong, inilah dia Remember Part 2. Scene dimulai pada mereka yang mencari informasi tentang bocil tersebut, yang mana informasi kasus pembunuhan mutilasi itu sudah 3 tahun lalu dan hanya menemukan potongan kepalanya saja. Usut penyusut, bocil itu bernama Miko Onoyama, umur 8 tahun. Tiba-tiba foto itu layaknya bergerak yang membuat Asuka terkejut. Sota yang bingung mendengar Takahiro memanggil nama Asuka dari nama depan. Dengan jelas Takahiro memberitahu pada mereka kalau ia kenal Asuka sejak TK. Rie yang tahu pun merasakan semacam cemburu. Kita bisa lihat itu dari wajahnya yang kawaii tentunya. Goblok, kedatangan pustakawan bernama Tomogazu membuat sedikit terdiam. Lalu ia menyarankan untuk jangan berisik bila di perpustakaan. Ketika ia pergi, ia menanyakan apakah ada semacam klub kah? Secepatnya Rie memberitahu kalau mereka hanya sekedar ngumpul-ngumpul atau nongki. Saat itu pula Sota memberitahu kalau dirinya sudah membuat peta sekolahan. Tujuannya adalah bila sudah menemukan potongan tubuh tersebut di suatu tempat, maka tempat itu harus diberi tanda agar tujuannya tempat tersebut sudah pernah dicari. Dan Sota menamai misi ini adalah Operasi Rock and Roll. Dan Operasi Rock and Roll pun dimulai, di mana mereka menggunakan walkie-talkie untuk saling komunikasi dan juga menyalakan lampu di setiap ruangan. Sota bertugas menyalakan suara musik yang keras. Takahiro ia bertugas mengalihkan pandangan bocil merah itu kepada dirinya. Rumiko, Rie, dan Asuka bertugas mencari potongan tubuh bocil merah itu ke seluruh ruangan. Dan si geblek Atsushi bertugas mengembalikan perasaannya yang hilang. Alah, satu demi satu mereka berhasil menemukan potongan demi potongan dan menaruh potongan itu ke sebuah peti mati. Namun lagi dan lagi Tomogazu datang memberitahu kepada mereka agar jangan berisik di perpustakaan. Ia juga menanyakan kepada mereka apakah ini semacam kegiatan klub. Namun bukannya Rie yang menjawab, tapi Rumiko yang menjawab kalau mereka sedang mengerjakan mencari mayat. Singkatnya lagi, scene berganti lagi di dimensi yang lain. Atsushi yang sedang menikmati angin malam mendadak mempunyai simpati, di mana mereka berhasil menemui potongan tubuh yang terakhir. Tapi untunglah sekarang Atsushi perlahan-lahan sadar atas apa oleh dirinya sendiri. Karena bocil itu kan datang, secepatnya Atsushi mengambil satu potongan kaki dan pergi. Dan potongan tubuh pun mulai lengkap, semuanya hanya menyiksakan kepalanya saja untuk menemuinya. Pada kemudian mereka tidak sekolah melainkan pergi ke tempat di mana tempat tersebut tempat bocil yang di awal film. Di sana mereka berenam menemukan beberapa fakta, yaitu rumah tersebut adalah rumah Miko sendiri dan Miko rupanya tidak sekolah karena sesuatu penyakit. Jadi Miko adalah bocah yang kesepian karena dia tidak pernah memiliki teman. Dan boneka itu sendiri adalah teman khayalan Miko agar tidak kesepian. Lalu mereka pun menemukan hal aneh yang tertutup oleh papan kayu. Setelah dibongkar, mereka melihat boneka milik Miko bernama Emily yang ngejek-jek di tempat itu. Setelah itu, mereka mengalihkannya lagi, namun boneka Emily mendadak menghilang bak dimakan rayap. Lalu scene berganti lagi ke dimensi, tetapi mereka rupanya tak pernah menemukan bagian kepala Miko sendiri. Asuka lalu melihat bayang di balik tirai yang dimana bayangan itu perlahan-lahan membesar.
Tanpa banyak cakap, mereka pun secepatnya lari dari ruangan tersebut. Namun dalam larinya Rumiko terkena runtuhan besi dan ada pula Sota yang sama di bagian awal, yaitu badannya terbagi dua oleh keramik yang tajam. Tertinggal Sota, Rie, Takahiro, dan Asuka saja. Akan tetapi Sota malah mengasingkan diri sendiri sembunyi di rak sepatu, tapi ia juga malah menjadi cetakan kue. Lalu mereka bertiga sembunyi di dalam kelas dan membuat 3 obor. Oh my god, ternyata sosok Miko telah bersatu dengan bonekanya sendiri. Monster itu lalu menyakiti Takahiro plus akan memakannya, tapi Takahiro mencekoki mulut monster itu dengan obor. Setelah Takahiro yang disate, sang monster pun menyerang Rie yang wangi-wangi dan ia pula memakannya. Asuka yang takut akan dimakan oleh monster itu memilih untuk terjun payung saja tapi tidak pakai payung. Ya, seperti biasa ia selalu bangun setelah berakhir di dimensi lain. Tetapi hari ini malah berbeda sebelumnya, yaitu sang kucing mendadak menghilang bak dimakan pagar. Sesaat bus yang di belakang kan jalan, mereka berdua mendengar kucing itu sudah ada di situ dan terlindas. Lalu di sekolah di kelas, mereka saling bertanya satu sama lain tentang Rie yang hilang. Di saat itu pula siswa bernama Sawada menggantikan Rie sebagai ketua kelas. Rumiko pun bertanya pada Sawada kenapa ia mengambil alih acara ini dan bukannya Rie. Namun Sawada menjawab, "Rie, siapa dia?" Lalu Takahiro pula menanyakan ke semua murid di kelas itu tentang kemananya Rie. Tiba-tiba Atsushi yang tak pernah sekolah pun akhirnya ia kembali. Asuka lalu memberitahu kalau saat itu Rie mati dengan cara dimakan oleh sosok monster itu. Sota lalu memperingati kalau di antara mereka ada yang dimakan, maka orang yang dimakan tersebut akan hilang dan untuk mengembalikannya dengan menyelesaikan misi pencarian mayat. Lalu Asuka mendatangi pustakawan yaitu Tomogazu yang sedang menguburkan satu kantong kresek. Dan ia pun menanyakan apa di dalam kantong plastik itu. Tomogazu lalu bilang kalau ini adalah kucing yang terlindas di depan sekolah. Asuka secepatnya menanyakan apakah Pak Tomogazu tahu tentang mencari mayat. Lantas, Asuka pun dibawa ke tempat ia bekerja. Di sana Pak Tomogazu lalu menunjukkan sesuatu buku saat ia masih SMA. Dan sama juga oleh Asuka, yaitu ia pernah menjadi seorang terpilih untuk mencari mayat. Sedikit curhat, Pak Tomo menceritakan saat ia selesai tentang pencarian mayat. Tiba-tiba teman-temannya mendadak berubah seakan-akan tak pernah kenal bersamanya. Di atas gedung sekolahan saat Asuka memikirkan apa yang akan terjadi, Takahiro dari belakang datang menemuinya. Sedikit pikiran Takahiro berkembang biak, ia akan janji bahwa akan melindungi Asuki nanti. Asuka memberitahu pada Takahiro tentang berakhirnya mencari mayat, yaitu apabila mereka semua setelah selesai, semua akan hilang ingatan selayaknya tak pernah saling kenal. Tiba-tiba dari belakang Takahiro memeluk Asuka yang membuat saya ingin ikutan. Dengan kata-kata kampanyenya, Takahiro bilang bila esok ia atau Asuka, Takahiro akan berusaha mengingat plus mencintainya. Asuka pun diberi sebuah benda oleh Takahiro, entah nama bendanya apa, tolong ya, yang tahu komen di bawah. Barang tersebut akan menjadi bukti apabila ada memang tentang hilangnya ingatan itu, plus bukti janji Takahiro ke Asuka. Kameramen lalu beralih lagi ke dimensi lain. Di sana Asuka mengasih saran jika bagian terakhir kepala bocah itu ada di dalam kepala monster itu dan mereka harus berhati-hati jangan sampai dimakan monster tersebut. Di situasi mempersiapkan untuk eksekusi sang monster, Takahiro mengetahui kenapa bocil itu memilih mereka berenam. Karena bocil itu memilih mereka karena dirinya adalah cerminan dari mereka berenam, yaitu kehampaan atau tepatnya kesepian yang malang dan dalam. Dari kejauhan sang monster datang dengan cara masuk melalui atas.
Monster itu lalu menyengkek Rumiko. Sota yang mempunyai balas budi memukul tangan monster itu dengan suatu barang. Akan tetapi bukannya secepatnya pergi, akhirnya Sota lah yang harus dimakan. Dengan beberapa aksi akhirnya si monster pun diikat di tiang dan mengikatnya dengan berantai. Namun sedikit kendala berupa tali yang akan disambungkan tidak sampai. Lalu si Asuka yang akan dimakan. Tapi sayang, tujuan Rumiko yang ingin menyelamatkan Asuka malah dirinya sendiri yang dimakan. Takahiro yang muak pula mengamuk dan ia membelah kepala monster itu menggunakan mesin gergaji. Memang betul sekali si kepala bocil itu ada pada kepala monster itu. Sesaat hendak menaruh kepala itu di peti, monster yang terbelah kepalanya mendadak hidup. Anjing, hese amat. Takahiro sebagai satu-satunya cowok akhirnya mati tertimpa reruntuhan bersamaan sama si monster. Namun tetapi si monster, anjing apa sih ini? Kok aneh, bukannya dibantu malah membalik menyerang. Bangsat memang ini. Asu boneka ini. Dengan kesalnya saya pada si monster, akhirnya terwakili oleh ocehan Asuka yang terus memukuli diiringi berupa fakta. Singkatnya, hari dan tanggal pun berubah maju, yaitu tanda telah berhasil. Dan tersiar juga berita tentang pembunuhan mutilasi Miko di rumahnya oleh ditemukan seluruh bagian tubuhnya. Di sekolah kita bisa melihat efek hilang ingatan, yaitu Sota yang masih dibully Rumiko sebagai cewek cuek, dan Takahiro yang biasa saja seperti biasanya. Dalam kelas juga kita semua bisa melihat Rie kembali samaan dengan Atsushi kembali sekolah. Di jalan menuju ruang festival, Asuka tak sengaja menyentuhkan barang milik Takahiro, yaitu barang bentuk janji dirinya. Dan film Remember pun tamat.